Halo, ketemu lagi dengan saya Ellen May, dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang apa itu sih saham gorengan dan apa itu bandar, terus ciri-ciri saham gorengan itu kayak gimana, pom-pom atau pump and dump itu apa, terus bagaimana caranya menghindari pom-pom atau pump and dump pada saham ini gitu. Oke, jadi sebelum saya menjawab beberapa pertanyaan tadi, saya mau cerita dulu bahwa dalam pasar saham ya, harga saham itu bergerak naik dan turun itu karena apa? Jadi harga saham bergerak naik itu karena ada demand, sedangkan harga saham bergerak turun itu karena ada supply yang lebih besar daripada demand. Ya, jadi kalau kita perhatikan supply and demand ini yang sangat mempengaruhi sekali pergerakan dari harga saham, naik turunnya harga saham. Kalau demand lebih besar daripada supply, maka harga saham akan cenderung naik. Tapi jika supply lebih besar daripada demand, maka harga saham akan cenderung turun. Nah, hal inilah yang sebenarnya menjawab pertanyaan, kenapa fundamental perusahaan bagus tapi harga saham nggak naik-naik? Dan sebaliknya, kenapa ketika fundamental perusahaan nggak bagus, beberapa justru malah harga saham bisa naik tinggi atau naik signifikan? Maka secara logika, secara nalar, harga saham itu akan lebih mudah naik bagi emiten atau perusahaan yang kapitalisasinya lebih kecil. Artinya kapitalisasi itu apa? Sempat dijelaskan pada materi yang sebelumnya atau materi yang lain, yaitu kapitalisasi adalah jumlah saham yang beredar dikalikan dengan harga saham. Otomatis jika jumlah saham yang beredar gak banyak ya, itu gampang banget, jika diborong dikit aja dia akan gampang langsung naik gitu. Termasuk juga harga sahamnya, kalau harga sahamnya murah, jumlah saham yang beredar sedikit, itu gak perlu duit banyak untuk ngeborong-borong saham tersebut di harga yang lebih tinggi lagi untuk menjadi naik lagi gitu. Nah, kesimpulannya, manipulasi terhadap harga saham atau bahasa awamnya seringkali disebut menggoreng saham, yaitu dengan cara menaikkan harga saham terus-menerus dengan cara membeli saham tersebut, membuat berita-berita yang menarik sehingga investor retail tertarik untuk membeli saham tersebut, dan juga aktivitas untuk menurunkan harga saham tersebut, itu yang disebut manipulasi harga saham. Jadi naik dan turunnya harga saham kalau dimanipulasi itu artinya bukan terjadi secara natural atau secara organik. Nah, sekarang gimana sih caranya ngebedain bahwa investor itu membeli saham tersebut untuk benar-benar mau berinvestasi karena tertarik terhadap fundamental perusahaan tersebut, atau dia tuh sengaja mau memanipulasi harga saham untuk mendapatkan keuntungan pribadi? Ya, jadi kalau teman-teman dengar istilah pump and dump, artinya apa? Pump and dump itu artinya adalah orang yang dia udah punya barang dulu di bawah dan kemudian sengaja melakukan pump. Ya, makanya keluar istilah pom-pom ya. Pump itu kayak ngeluarin berita bagus terhadap emiten tersebut sehingga orang-orang tuh pada beli, padahal berita itu sendiri sebenarnya berita yang nggak signifikan terhadap fundamental perusahaan atau yang sengaja dibuat untuk meramaikan suasana. Dan ketika investor retail sudah masuk, udah beli saham tersebut, maka seringkali mereka yang udah beli di bawah, yang melakukan pom-pom tadi, yang melakukan pump tadi, mereka akan ngedam sahamnya alias ngejual di posisi atas ketika retail lagi asik-asiknya ngebeli saham tersebut, sehingga harga sahamnya pasti turun karena yang melakukan pump and dump ini punya barang banyak dengan modal yang lebih murah gitu. Sehingga tidak jarang investor retail yang tidak berpengalaman atau nggak paham, mereka akan terpancing, apalagi yang FOMO atau yang kepengen cuan cepet gitu, pada saham-saham yang naiknya signifikan, dan kadang-kadang dikasih tahu resikonya pun juga nggak peduli, dan yang penting naik gitu. Dan kadang-kadang mereka juga menyesali kenapa nggak beli saham tersebut. Yang lebih berbahaya lagi sebenarnya, yang lebih berisiko lagi adalah ketika seorang trader atau investor retail itu udah pernah mendapatkan keuntungan dari saham tersebut, saham-saham seperti ini, dan jadi kecanduan atau addicted, nggak apa-apa lah, yang penting naik, auto reject atas. Yang paling bahaya tuh bukan kerugian sebenarnya, yang paling bahaya adalah nggak bisa ngejual saham tersebut. Dan kalau udah pakai emosi, seperti yang saya bilang, bahwa dalam pengambilan keputusan finansial, investasi maupun trading, seringkali banyak orang tuh mengambil keputusan berdasarkan emosinya, bukan berdasarkan pikiran
sehatnya atau berdasarkan kognitifnya. Sehingga udah cuan sekali biasanya diulang lagi tuh, mau diulang lagi dan nambah duit lagi. Jadi prinsip manajemen resiko yang start small dengan uang dingin, dengan resiko yang we can afford di awal, seringkali ya dilupakan begitu saja. Karena apa? Karena godaan udah pernah cuan dari saham yang ara-ara ini yang seringkali dipom-pom. Nah, jadi saya ulang lagi nih, kalau berdasarkan tujuannya, ya kita sulit membedakan. Sebenarnya investor ini membeli saham tuh berdasarkan keputusan, oh saya mau investasi karena perusahaan ini bagus. Atau dia sengaja untuk memanipulasi harga saham dan mendapatkan keuntungan dari pump and dump ini ketika investor retail udah masuk. Bahkan yang lebih sakti lagi nih gitu ya, mungkin ada beberapa orang yang memanipulasi harga saham itu korbannya bukan investor retail, tapi korbannya investor institusi. Wow, jadi seakan-akan perusahaan ini fundamentalnya bagus, mungkin nih ya, mungkin udah masuk ke MSCI, udah masuk ke LQ45 karena dia begitu cepat naiknya ya, jadi begitu kerennya naiknya, activity secara frekuensi begitu aktif, maka dia masuk ke LQ45 dan setelah itu harga sahamnya turun terus. Maka dari itu di video yang sebelumnya, di edukasi yang sebelumnya, saya sempat bilang tentang kapitalisasi dan jenis saham, bahwa sebenarnya saham-saham yang masuk ke LQ45 itu tidak semuanya layak untuk investasi atau ditradingkan. Oke, apa itu saham gorengan? Jadi saham gorengan adalah saham yang dia dimanipulasi pergerakan harga sahamnya. Terus apa itu bandar? Bandar adalah orang atau sekumpulan orang yang sengaja memanipulasi harga saham untuk kepentingan pribadinya. Caranya gimana? Salah satunya ya dengan melakukan pump and dump tadi. Dan bandar ini seringkali mereka nggak bekerja sendiri, tapi mereka bekerja bersama dengan teman-temannya atau yang seringkali disebut dengan konsorsium. Nah sekarang pertanyaannya nih, bagaimana caranya kita bisa tahu ini saham lagi digoreng atau enggak sih? Beberapa saham memang kemungkinan lagi digoreng karena itu tadi ya, kadang-kadang saking smoothnya kita tuh bisa nggak tahu ini saham lagi digoreng atau emang secara strategi investasi mereka benar-benar tertarik gitu. Karena secara likuiditas beberapa oke. Nah, jadi caranya gimana untuk mengantisipasi supaya nggak kena jebakan bandar atau jebakan saham gorengan ini? Yang pertama, pastinya selalu cek likuiditas. Jadi kita nggak bisa cuman ngecek kapitalisasi aja. Ya, kapitalisasi dan fundamental itu perlu diperhatikan, penting untuk diperhatikan, tapi tidak cuman itu saja. Jadi hati-hati bicara tentang fundamental, ini bisa juga bias dan bisa juga di-create oleh orang-orang yang berkepentingan gitu, berita-beritanya mungkin mau ada aksi korporasi ini atau itu gitu. Nah, tapi likuiditas itu nggak bisa bohong. Likuiditas tuh artinya bid offer. Nah, teman-teman perhatikan bid offernya. Kalau di M-Trade sendiri kita menghindari atau berhati-hati dengan saham yang bid offernya itu satu floor bid atau satu floor offer itu dikalikan dengan lotnya, dikalikan dengan 100. Jadi harga saham kali lot kali 100 itu nominalnya sekitaran di bawah 300 juta. Ya, terus kemudian selain itu bid offernya juga kadang bolong-bolong. Jadi misalkan bid offernya tuh ada yang tebal sampai 1M atau lebih. Nah, tapi di bawah-bawahnya atau di atasnya tuh bid offernya tuh kecil-kecil. Jadi nggak imbang. Itu yang pertama. Nah, yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah jumlah dari orang yang ngantri di bid dan juga jumlah orang yang ngantri di offer. Berapa banyak sih pelaku bid ini, berapa banyak juga pelaku offernya. Nah, teman-teman bisa lihat contohnya seperti di sini nih. Teman-teman bisa lihat bid dan offer di sini. Di sini kelihatan bahwa bidnya tuh kecil-kecil, terus offernya juga kecil-kecil gitu. Terus tiba-tiba ada satu bid yang tebal di sini, terus offer yang tebal di sini nih. Nah, teman-teman bisa lihat kalau bid yang tebal di sini, ini angka ini dia menjadi support. Sedangkan kalau offer yang tebal di sini ini menjadi angka resisten ya, karena dia di atas harga gitu. Nah, jadi teman-teman sebenarnya kalau teman-teman perhatikan ini ada bid yang tebal di sini. Ini tuh kayak nahan harga supaya dia nggak turun. Sedangkan yang di sebelah ini, sebelah kanan di sebelah offer ini
ini ada offer yang tebal di atas harga tuh kayak nahan harga supaya dia nggak naik. Nah, teman-teman perlu cek investornya tuh berapa banyak. Dan ketika kita cek ternyata jumlah investornya dikit yang melakukan bid offer ini dengan mudahnya angka yang tebal tadi tuh ditarik. Jadi permintaan beli dan penawaran jual, bid dan offer tadi tuh bisa dengan mudah dibatalkan atau ditarik. Akibatnya apa? Jika bid tebal tadi ditarik atau dibatalkan antrian belinya, harga saham tuh bisa dengan mudah tuh jatuh atau diguyur ke bawah, dijual-jualin ke bawah gitu. Sedangkan kalau yang sebelah kanan offernya ditarik ya, jadi harga saham bisa dengan mudah melaju naik karena dibeli-beliin dari bawah tuh gampang melaju naik. Atau bisa dilihat di sini nih, ini jumlah investornya yang ngebit itu sekian ya, jadi teman-teman bisa lihat dia ini angkanya kecil, dan jumlah investor atau trader atau siapapun yang nge-offer ya, yang nge-offer jual itu sekian gitu, jadi nggak banyak. Apakah mungkin ini pembeli dan penjualnya teman-teman sendiri? Ya, we never know. Kalau jumlahnya dikit, kemungkinan besar bisa terjadi seperti itu. Dan ini harga sahamnya, kalau teman-teman lihat chartnya, ini bisa kelihatan naik luar biasa signifikan, dan ini menggiurkan buat teman-teman retail yang nggak ngerti strategi. Bahkan kadang dikasih tahu pun ya udah tetap masuk gitu. Dan kadang mereka kayak ngapain sih nggak direkomen gitu, padahal naik loh. Ya udah sih, naik aja gitu, tapi nanti ketika terjadi ARB atau turun terus, ya itu yang paling repot, susah keluarnya. Oke, jadi teman-teman, salah satu tips juga untuk ngelihat saham ini tuh cenderung rawan atau enggak buat di tradingin atau diinvestasiin secara likuiditas atau menghindari dia tuh digoreng ya, selain ngelihat bid offernya, teman-teman bisa juga ngelihat dari chart ya, dari grafik harga sahamnya. Jadi di chart ini tuh kelihatan bahwa ketika saham ini lagi tidur itu nggak ada volume transaksi sama sekali. Kecil transaksinya, harga saham juga nggak bergerak gitu. Nah, sedangkan teman-teman kalau perhatikan lagi, ketika dia sudah mulai ada aktivitas, tiba-tiba volume transaksinya tuh naik gitu. Jadi saya nggak mau ngomong nih saham digoreng gitu ya, nanti bisa menyinggung emitennya gitu. Nah, jadi teman-teman, nah saham ini ketika harganya udah mulai naik, volumenya tiba-tiba mulai aktif, mulai signifikan. Sekali lagi kita nggak tahu, ini orang-orang benar-benar tertarik untuk investasi di perusahaan ini atau enggak, atau ini sekedar dia digoreng aja. Kita bisa ngecek juga secara fundamentalnya memang ada dasar yang menarik atau enggak, tapi bisa aja memang dibuat-buat gitu loh, jadi bias gitu. Nah, jadi selain lihat dari bid offer, bisa kelihatan dari chart juga yang sebelumnya dia tidur atau diem gitu. Kalau misalkan teman-teman mau mencoba ya, misalkan tadinya tuh memang nggak ada likuiditas, nggak ada bid offer, volumenya juga kecil perdagangannya, tapi lama-kelamaan likuiditasnya meningkat, dalam arti bid offernya juga udah mulai tebelnya itu udah mulai konsisten. Nah, kalau misalkan mau mencoba silahkan, tapi dengan nominal yang kecil dulu. Kalau di M-Trade biasanya kita batasin saham-saham kayak gini tuh 5% dari total portfolio. Istilah kata tuh kalau sampai misalkan tiba-tiba ARB atau turun, kita bisa cepat-cepat keluar, atau yang dikorbanin tuh kecil gitu, resikonya kecil. Jadi dengan demikian, teman-teman masih bisa mendapatkan manfaat dari kenaikan harga saham tersebut dan juga bisa menjaga resikonya tetap minimal. Wah, tapi kalau modalnya kecil, nanti cuannya jadi dikit dong. Ya, kan kita harus selalu mengimbangi resikonya gitu. Jadi kalau resiko tinggi, modalnya digedein langsung, nanti cuan gede, cuman kan resikonya juga gede, kalau pas rugi juga gede. Jadi mungkin banyak yang tidak berpikir seperti itu. Hati-hati sekali lagi dengan lumpuhnya akal sehat kita ketika udah mulai serakah atau mulai takut. Cara menghindari pom-pom saham atau pump and dump saham. Yang pertama, harus mulai dari diri sendiri dulu, bagaimana kita mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada diri kita. Dengan demikian, maka ketika kita trading itu juga nggak terburu-buru untuk cuan. Nah, ketika kita udah punya mindset seperti itu, mau dipanasin oleh siapapun, dengan cara bagaimanapun, kita akan bisa think twice, atau berpikir dua kali. Sebagai contoh gini, wah emiten ini bakalan bagus loh, karena akan ada aksi korporasi ini, merger atau ini atau itu. Padahal sebenarnya secara fundamental nggak begitu bagus gitu. Kemudian bid offernya juga sebenarnya nggak oke, jadi nggak memenuhi kriteria yang bagus gitu. Tapi di pom-pom terus, keluarin berita bagus terus gitu. Akhirnya harga sahamnya auto reject atas sehari. Awalnya nggak tergoda, kemudian hari kedua udah mulai tergoda dan mulai beli. Ternyata si orang yang pump and dump saham ini dia udah mulai jualan.
Jadi ada beberapa orang yang melakukan pump and dump saham itu mungkin modalnya kecil juga, jadi bisanya tuh ngegerakin saham-saham yang kecil doang. Jadi kayak sehari 2 hari selesai proyeknya dia, scalper bermodal besar. Be very careful dengan scalper bermodal besar. Bahkan ini individual pun bisa gitu. Jadi kalau ukuran sahamnya terlalu kecil, itu bisa digerakin bahkan oleh individual scalper yang bermodal beberapa miliar pun, punya uang berapa miliar pun udah bisa ngegoreng saham. Seandainya ya, dia punya grup komunitas saham gitu. Udah punya masa gitu, udah mau berbayar mau nggak berbayar ya. Oke, beli saham ini, naik tuh. Dibeli sendiri, kemudian naik. Kemudian member atau teman-temannya atau masanya atau siapapun ikutan beli. Dan ketika ikutan beli, kemudian 2 atau 3 hari berikutnya dijual turun nyangkut. Oke, mungkin ada beberapa orang lagi yang punya modal yang sedikit lebih besar. Mungkin berapa belas miliar. Dia bisa nariknya pump and dump-nya tuh agak lama. Ya, mungkin agak lama tuh dalam beberapa hari. Nah, ada lagi bandar yang punya modal lebih besar lagi, puluhan miliar. Dia bisa naikin atau gerakin mungkin 1 bulan. Ada lagi yang punya modal lebih gede, dia bisa gerakin sampai sekitaran beberapa bulan. Nah, sebenarnya teman-teman, kita nggak bisa tahu nih, ini mereka beneran niat baik atau memang mau memanipulasi harga saham gitu. Yang kita bisa hindari adalah saham-saham gorengan dari para bandar-bandar bermodal kecil itu tadi. Kenapa? Karena kalau bermodal kecil itu gampang naik, gampang turunnya, jadi cepat nyangkutnya. Jadi be very careful benar-benar dengan scalper, jangan ikut-ikutan. Apalagi mereka yang punya masa, punya modal gede. Dan aku nggak menyebut siapa-siapa di sini, aku cuman melihat satu fenomena aja gitu. Dan kalau misalkan ada bandar dengan modalnya gede banget nih, puluhan M atau ratusan M, mungkin di situ saya udah nggak menyebutnya bandar lagi. Saya sudah menyebutnya investor. Dan mungkin jika pun dia punya niat untuk memanipulasi harga saham, seandainya si modal besar ini benar-benar memanipulasi dan bertahan sampai beberapa bulan, saya ikutin nggak apa-apa. Selama likuiditasnya oke dan masih bisa keluar. Ya, jadi likuiditas oke tuh di atas 300 juta satu floor, tergantung juga sih kalian mau pakai modal berapa. Kalau modalnya cuma 1, 2, 3, 5 juta, likuiditas gitu juga nggak masalah. Tapi kalau modalnya 1 M, likuiditas gitu, mau beli sekali beli 500 juta atau sekali beli 200 juta, itu bisa beresiko buat teman-teman karena mau jualan bisa jadi susah. Nanti likuiditasnya bisa jadi lebih kecil daripada itu. Nah, kalau misalkan nggak bisa bedain gimana nih? Kalau misalkan nggak tahu, oh ini modalnya gede atau modalnya kecil gitu. Cara bedainnya gimana? Cara bedainnya sekali lagi dari bid offer ya, dia tuh berani ngebid berapa banyak, offernya berapa banyak, itu satu. Kemudian yang kedua, jumlah orang yang ngebid dan jumlah orang yang offer. Kemudian yang ketiga adalah konsistensi dari likuiditas atau konsistensi dari naiknya angka bid offer tersebut, jumlah bid offer tersebut. Dan itu juga bisa dilihat dari chart harga saham. Jadi chart saham itu untuk di pasar negosiasi itu nggak tercermin. Sedangkan yang di pasar reguler itu yang tercermin. Sehingga teman-teman, chart saham ini menunjukkan benar-benar transaksi yang terjadi di pasar reguler oleh investor dan trader yang beneran gitu. Kalau kamu masih bingung tentang gimana sih mengenalin saham-saham yang aman untuk diinvestasikan atau ditradingkan, ikutin aja program Invest karena kita udah pilihin untuk investasi jangka panjang dan kasih edukasi, sedangkan yang mau trading ikut Mtrade karena kita kasih rekomendasi lebih real time di Mtrade-nya. Semoga bermanfaat ya teman-teman semuanya. Saya Ellen May, salam profit.